Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Petugas menyita 1,2 juta butir lebih obat keras terlarang dari sebuah gudang penyimpanan di Kota Bandung. Sang pemilik melarikan diri. Sebanyak 8 ton kertas surat suara bekas pemilu 2024 milik KPU Kabupaten Subang raib di Gondol Maling. Warga Garut temukan beras bantuan pangan dari pemerintah. Beratnya kurang dan tak layak konsumsi karena berbubuk dan patah bulir nyaris hancur. Ya, pembagian bantuan beras bagi warga miskin untuk periode Juni dan Juli oleh pemerintah pusat mulai diberikan di sejumlah wilayah di Jawa Barat. Warga pun secara bergelombang antre di kantor desa dan kelurahan. 250 orang warga Kamis pagi sudah antre di kantor Kelurahan Ciberem, Kota Cimahi untuk menerima bantuan pangan beras dari pemerintah pusat untuk Juni dan bulan Juli. Untuk mendapatkan beras, mereka harus membawa KTP dan kartu keluarga sebagai verifikasi identitas. Di Kelurahan Ciberem, total ada 7.200 penerima manfaat bantuan pangan beras yang akan dibagikan secara bertahap beberapa hari ke depan. Dengan tertib, warga miskin yang terdaftar dalam data penerima bantuan sosial Kementerian Sosial ini antre panjang di depan kantor desa Cilamaya Girang, Kecamatan Belanakan, Subang, Rabu lalu. Mereka antre untuk mendapatkan bantuan pangan berupa 20 kg beras untuk bulan Juni dan Juli. Di Kecamatan Belanakan, Subang, warga yang terdata sebagai penerima bantuan pangan mencapai 5.853 keluarga yang tersebar di 9 desa. Ratusan warga yang didominasi perempuan dan lansia antre untuk menerima bantuan beras di kantor Kelurahan Karawang Kulon, Karawang, Selasa lalu. Bantuan berupa 20 kg beras dari Bidang Pangan Nasional melalui Peru Bulog ini diberikan setelah warga melakukan verifikasi identitas dan menyerahkan surat undangan yang sebelumnya telah diberikan oleh perangkat desa. Di Kabupaten Karawang, meski menjadi salah satu sentra penghasil beras di Jawa Barat, jumlah penerima bantuan beras mencapai lebih dari 130.000 keluarga. Ya, petugas Kelurahan Kesenden Cirebon mendistribusikan bantuan beras untuk lansia dan warga sakit secara langsung dari pintu ke pintu. Anaknya Mbak. Cuman saya juga. Dengan menenteng 2 karung beras, petugas Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon ini mendatangi rumah warga yang tengah sakit. Petugas menyalurkan bantuan pemerintah berupa beras seberat 20 kg. Penyerahan langsung ini dilakukan karena sistem integrasi yang mengharuskan penerima manfaat mengambil langsung atau tidak bisa diwakilkan. Tercatat lebih dari 3 orang warga Kelurahan Kesenden yang berhalangan mengambil langsung bantuan beras periode Juni-Juli tersebut karena berbagai faktor, diantaranya karena sakit dan usia lanjut. Karena kita udah sepuh, usia saya juga cukup sepuh, udah 75 tahun. Sekarang sedang keadaan sakit juga saya sendiri, jadi nggak bisa mengantarkan orang tua saya ke kelurahan, terpaksa ya beginilah adanya. Alhamdulillah Pak diantar. Alhamdulillah diantar. Mengantarkan langsung ada sekitar 3 orang, ada yang sedang sakit stroke, ada yang sudah lansia, dan untuk yang sekarang kita antarkan karena warga kami ini, beliau ini usianya sudah di atas 100 tahun. Jadi kami langsung mengantarkan ke rumah warga tersebut. Total penerima manfaat yang ada di wilayah Kelurahan Kesenden sekitar 898 penerima manfaat yang terdiri dari 11 RW yang mendapatkan beras sebanyak 20 kg yang merupakan akumulasi dari bulan Juni dan Juli. Sementara beras bantuan pangan yang diterima warga di Garut beratnya kurang dari 10 kg per karung. Selain beratnya kurang, warga juga menemukan beras dalam kondisi kurang layak konsumsi karena hancur dan berbubuk.
Rekaman video amatir warga ini menunjukkan karung berisi beras bansos 10 kg yang merupakan bantuan pangan dari pemerintah yang disalurkan oleh Perum Bulog ke desa yang ada di Garut. Namun saat warga dan perangkat desa mencoba menimbang ulang beras dalam karung yang masih dijahit rapi, hasilnya menunjukkan karung beras yang semestinya memiliki berat 10 kg justru hanya menunjukkan berat 9,5 kg saja. Bahkan pada beberapa karung beras yang ditimbang, kekurangan beratnya mencapai 1 kg alias hanya memiliki berat 9 kg saja. Kondisi ini ditemui pada bantuan beras untuk warga desa Panyindangan, Kecamatan Cisompet, dan di Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut. Selain berat yang kurang dari 10 kg, warga juga menemukan beras dalam kondisi diduga tidak layak konsumsi, berbubuk atau patah-patah kecil, sehingga merugikan penerima manfaat. Menanggapi keluhan warga, pemerintah Kabupaten Garut melalui Dinas Sosial menyatakan kewenangan penyaluran beras seluruhnya ditangani oleh Perum Bulog dan perusahaan jasa penyalur logistik yang ditunjuk oleh Perum Bulog. PMK berjanji akan mendampingi warga untuk mengajukan keluhan resmi ke Badan Pangan Nasional sebagai penyelenggara program bantuan pangan. Untuk mekanisme pengaduan, sebenarnya kan dari Badan Pangan Nasional telah menerbitkan kanal nomor telepon atau nomor WA untuk melakukan pengaduan gitu ya. Jadi proses seperti itu bisa diproses oleh masyarakat. Jadi mungkin kami dari Dinas Sosial membantu pendampingan masyarakat kaitan dengan permasalahan yang ada. Di sisi lain, Perum Bulog Ciamis yang mengemas dan menyalurkan beras bantuan bagi warga menampik kekurangan berat disebabkan pengemasan ulang oleh pihaknya. Perum Bulog menuding berkurangnya berat beras bantuan terjadi saat pengiriman ke desa. Jika warga penerima mengajukan keberatannya, Perum Bulog akan menggantikan beras yang telah diterima oleh warga. Kami pada saat menyediakan stok beras sebelum disalurkan, kan memang kami juga stok yang ready adalah stok kemasan 50 kg. Nah itu kan dilakukan pengemasan kembali atau rebagging ke kemasan 10 kg bantuan pangan. Artinya pada saat melakukan pengemasan kembali, kami pasti melakukan pengecekan kualitas, terus kemudian pada saat ditimbang ke dalam kemasan 10 kg, tentu saja ini betul-betul kita perhatikan, ditimbang betul 10 kg. Nah mungkin barangkali dalam perjalanan menuju titik distribusi, mungkin ada yang jahitannya lepas, atau mungkin kemasannya sobek pada saat dimuat atau nanti pas dibongkar, itu kami siap untuk melakukan penggantian. Beras yang didistribusikan berasal dari gudang Bulog di Garut. Di Kabupaten Garut, total ada 277.000 lebih penerima beras bantuan pangan yang tersebar di 42 kecamatan. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Pihak keluarga pasien yang sempat mengunggah video yang mempersoalkan pelayanan rumah sakit daerah Gunung Jati, Kota Cirebon, akhirnya meminta maaf. Cekcok antara keluarga pasien dengan petugas rumah sakit dinilai terjadi akibat panik melihat kondisi pasien yang lemah setelah digigit ular kobra. Pasien gigitan ular kobra Ranujaya mendatangi Rumah Sakit Gunung Jati, Kota Cirebon untuk mengklarifikasi viralnya video yang mempersoalkan pelayanan rumah sakit terhadap dirinya yang diunggah oleh salah satu keluarganya beberapa waktu lalu. Keluarga menyoal pihak rumah sakit yang dinilai menelantarkan pasien selama 3 hari di ruang rawat inap. Namun, setelah melakukan mediasi, keluarga pasien mengaku hal tersebut terjadi akibat keluarga panik melihat kondisi pasien. Padahal, pasien sebelumnya telah dilayani dengan baik, termasuk menerima beberapa kali suntikan serum anti bisa ular dan perawatan di ruang high care unit atau HCU. Kemarin itu ada miskomunikasi ya antara keluarga pasien dengan pihak rumah sakit yang mengakibatkan sedikit kesalahpahaman. Tapi kami sudah mengklirkan semuanya dan keluarga pasien juga sudah meminta maaf, sudah saling meminta maaf dan saling menyadari. Dari pihak rumah sakit sudah menjelaskan seperti itu, sudah bahwa memang pelayanan sudah maksimal, hanya memang karena memang kondisi panik dari pasien dan sebagainya sehingga mengakibatkan miskomunikasi dengan tugas. Pihak manajemen RSD Gunung Jati pun menerima permintaan maaf Ranujaya dan keluarganya. Dengan permintaan maaf tersebut, masalah dianggap selesai dan kedua pihak berdamai. Hasil akhirnya ada semacam pengakuan bersama
pengakuan dari yang bersangkutan bahwa ini adalah miskomunikasi, dan kita juga merespon baik kalau itu diakhiri dengan ucapan permohonan maaf. Miskomunikasinya di mana? Mungkin yang sudah diviralkan sebelumnya kan beberapa tuduhan-tuduhan yang di situ, padahal yang faktanya kan tidak seperti itu. Sebelumnya, video yang berisi keluhan keluarga pasien gigitan ular kobra atas pelayanan rumah sakit daerah Gunung Jati yang diunggah ke media sosial jadi perbincangan warganet. Korban Ranu Jaya, warga desa Jagapura Lor, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, digigit ular kobra pada bagian kaki dan dilarikan ke RSD Gunung Jati untuk mendapatkan pertolongan darurat. Setelah mendapatkan suntikan serum bisa ular, kondisi Ranu Jaya sempat memburuk hingga harus dirawat di High Care Unit atau HCU. Ketika korban sudah membaik dan dipindahkan ke ruang rawat inap biasa, muncul masalah ketidakmampuan membayar biaya perawatan yang kemudian disalahpahami oleh keluarga yang menjenguk korban. Maruli Habibi melaporkan dari kota Cirebon.